البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir dari kitab yang berfaedah ini. Itu kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Beliau mengakhiri pembahasannya dengan pembahasan seputar salat janazah. Setelah kita lewati bagaimana memakamkannya, bagaimana memandikannya, bagaimana mengkafaninya. Kemudian sekarang sisa daripada pembahasan seputar salat janazah. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah. Tasi'an yang ke-9, perhatikan baik-baik kitabnya, yang punya kitabnya. Wa yusra'u liman lam yusalli alaihi an yusalliya alaihi ba'da dafn. Dan disyariatkan bagi orang yang belum menyolatkan jenazah untuk menyolatkan setelah dimakamkan atau dikebumikan. Tapi nanti ada batasan harinya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Walaupun tingkatannya sudah kita lewati. Ketika belum dimakamkan saja hukumnya sudah apa? Fardunya fardu kifai. Wajibnya wajib kifai. Paham ya, fardu kifayah. Nah, sehingga kalaupun tidak menyolatkan, selama sudah ada yang menyolatkan tidak masalah. Karena hukumnya tidak sampai wajibnya aini ya, cuma kifai. Sehingga idza qama bi ahad, apabila sudah ada satu orang yang mengerjakannya, na barakallahu fikum, maka apa? Saqata 'anil baqin, maka kewajiban tersebut telah gugur dari yang lainnya. Maksudnya yang lain tidak perlu melakukannya, walaupun kalau seandainya dia mau melakukan diperbolehkan. Kita lihat sini, ala an yakuna dzalika fi hududis syahrin faqal. Nih lihat ini, boleh menyolatkan setelah dimakamkan, setelah dikebumikan. Itu dengan batasan apa? Na barakallahu fikum, kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan. Fa in kanatil muddah aktsar min dzalik, kalau seandainya waktunya lebih dari sebulan, lam tusra'us shalah 'alal qabr. Tidak disyariatkan salat na barakallahu fikum di atas kuburan. Nah, kalau sudah melebihi sebulan. Tapi batasannya di sini kurang dari sebulan. Nah, boleh dia datang ke kuburan kemudian menyolatkan si mayat tadi itu. Tapi kalau lebih dari sebulan, lam tusra'us shalah nam 'alal qabr. Li'annahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla 'ala qabrin ba'da syahrin min dafnil mayyit. Dikarenakan tidak ada dinukilkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau salat di atas kuburan setelah sebulan. Nah, barakallahu fikum, setelah dimakamkan, dikebumikan mayit. Jadi kalaupun diperbolehkan, batasannya apa? Selama kurang dari sebulan. Selama kurang sebulan, antum datang ke kuburan misalkan menyolatkan si mayat tadi enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau lebih dari sebulan, nah barakallahu fikum, maka tidak disyariatkan lagi. Ashiran yang ke-10, la yajuzu li ahli al-mayyit an yasna'u ta'aman lin-nas. Ini bedakan ya nanti keluarga si mayit dengan orang lain. Kalau orang lain bawa makanan untuk keluarga mayit enggak masalah. Orang lain misalkan masakan gulai, tongseng misalkan dikasihkan keluarga mayit enggak masalah. Tapi keluarga mayit masak untuk orang-orang yang datang, paham ya? Nah, barakallahu fikum, makan di situ atau yang semisalnya, itu tidak disyariatkan. Bahkan nah sebutkan dalam hadis nanti termasuk niyahah. Termasuk bentuk niyahah itu meratapi mayit. Nah, kita lihat sini.
La yajuzu, tidak diperbolehkan li ahli mayit, untuk keluarga si mayit, an yasna'u ta'aman linnas, untuk membuat makanan. Nah, barakallahu fikum, yang ditujukan untuk apa? Orang-orang yang datang ke situ. Atau istilahnya kalau kita perhatikan zaman sekarang ma'rufnya kalau orang seperti tahlilan lah, tahlilan, paham ya? Atau semisalnya malah bikin makanan, keluarga semayit bikin makanan, kemudian dimakan di situ, kemudian ada ritual bid'ah di situ. Nah, itu termasuk juga sebenarnya. Nah, tapi kalau orang lain bikin makanan dikasihkan keluarga semayit enggak masalah. Kita lihat, liqauli Jarir bin Abdullah al-Bajali, as-sahabi al-jalil radhiyallahu anhu, dikarenakan ungkapan salah seorang sahabat yang mulia yaitu Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali, sahabat yang mulia, beliau karena gantengnya wajahnya digelari dengan apa? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ingat enggak? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ayo, apa gelarnya? Antum Muhammad? Abdullah Yusuf Hadil Ummah. Yusufnya umat ini. Paham ya? Yusuf Hadil Ummah. Nah, barakallahu fikum, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, as-sahabi al-jalil. Nah, apa kata beliau? Kunna na'uddu al-istima' ila ahli al-mayyit wa sin'at at-ta'am ba'da dafni minan niyahah. Sungguh kami dahulu memandang atau menganggap berkumpul untuk keluarga si mayit dan bikin makanan ini ya. Nah, barakallahu fikum, di rumah tersebut bikin makanan. Nah, setelah dikebumikan atau dimakamkan si mayit tersebut termasuk bentuk meratapi. Paham ya? Ya termasuk meratapi si mayit. Nah, ini yang kita saksikan kan, orang-orang tahlilan gitu. 7 harian, 100 harian, kalau 1000 hari nanti tahlilan dulu, kemudian pasang batu nisan. Itu kan termasuk juga. Paham ya? Karena mereka punya keyakinan khurafat. Nah, jadi selama 40 hari itu kalau belum ditahlilani atau yang semisalnya, nanti arwahnya bergentayangan. Paham ya? Itu enggak benar itu ya, itu khurafat semua itu. Allahu musta'an. Nah, jadi itu termasuk bentuk meratapi si mayit bahkan. Allahu musta'an. Jadi orang kadang itu, setelah orang meninggal 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari atau kadang sampai 100 hari, kalau sewonan istilahnya ya, kalau 1000 hari. Nah, itu semuanya ritual-ritual yang tidak ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya atau syariatnya atau perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadisnya rawahu Imam Ahmad bisanadin hasan. Jadi Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kami menganggap berkumpul pada keluarga si mayit kemudian bikin makanan di situ setelah dimakamkan, dikebumikan si mayit, termasuk bentuk niyahah, meratapi mayit. Kita lihat berikutnya, amma sun'at ta'am lahum aw liduyufihim fala ba'sa. Ini bedanya. Jangan sampai keliru ya. Yang dilarang itu keluarga mayit bikin makanan. Keluarga si mayit bikin makanan, kemudian ngumpul-ngumpul di situ makan-makan, itu dilarang. Tapi ada pun membikinkan makanan untuk mereka, bikinkan makanan ya untuk mereka, bedanya ya. Atau untuk tamu-tamu mereka enggak masalah. Contohnya tetangga kita adalah musibah itu ya, yang meninggal dunia. Kemudian kita dari rumah bawa indomie, bawa roti, bawa air botolan misalkan, kita bagikan untuk tamu mereka enggak masalah. Paham ya? Kita kasih keluarga semayit enggak masalah. Tapi kalau keluarga semayit yang masak-masak kemudian bikin makanan di situ, barakallahu fikum, itu enggak disyariatkan. Wa yusra' li aqaribihi wa jiranihi an yasna'u lahum at'am. Bahkan disyariatkan untuk kerabatnya, tetangganya untuk membikinkan makanan untuk mereka. Membikinkan makanan untuk keluarga si mayit. Nah, jangan sampai keliru ya. Larangannya itu kalau keluarga si mayit itu yang bikin makanan, berkumpul-kumpul di situ. Tapi kalau kita bikinkan makanan untuk keluarga si mayit, ya dibagikan para tamu atau untuk mereka sendiri, tidak masalah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu al-khabar bi maut Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi Syam, amara ahlahu an yasna'u ta'aman li ahli Ja'far. Wa qala innahu atahum ma yashghaluhum. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kabar tentang kematian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Syam waktu itu,
Rasulullah perintahkan keluarganya untuk bikin makanan. Keluarga Rasulullah diperintahkan bikin makanan untuk keluarganya Ja'far. Bukan keluarga Ja'far ya, untuk keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Seraya beliau berkata, "Innahu atahum ma yashghaluhum." Sesungguhnya kabar tersebut datang dari mereka, ma barakallahu fiik, kabar tentang kematian Ja'far tersebut sesuatu yang membuat apa? Nah, barakallahu fiik, sibuk mereka. Maksudnya apa? Dengan kematian Ja'far bin Abi Thalib tersebut, nah akhirnya apa? Orang-orang justru apa? Rasulullah SAW menghimbau keluarganya bikinkan makanan untuk keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi dibedakan ya, yang dilarang itu kalau ngumpul-ngumpul, kemudian yang bikin makanan tadi itu keluarga si mayit. Kalau kita bikin makanan untuk keluarga si mayit, untuk menjamu tamu mereka, atau misalnya ngasih makan untuk mereka, tidak masalah. Wala haraj ala ahli mayit an yad'u jiranahum. Ini tidak ada larangan untuk keluarga si mayit mengundang tetangga mereka. Paham ya? Nah, mengundang tetangga mereka ya. Au ghairahum lil akli min at-ta'am al-muhda ilaihim. Al-muhda ilaihim. Bedakan, jangan salah paham ya. Tidak ada larangan untuk keluarga si mayit mengundang tetangga mereka atau yang selain mereka untuk makan makanan yang dihadiahkan pada mereka. Jadi makan itu makan dari hadiah. Paham? Contohnya, si A tertimpa musibah. Nah, salah satu keluarganya meninggal lah. Datang hadiah banyak kepada si A itu. Paham ya? Hadiah ini ya, kemudian dia ngasih beras, ngasih indomie, ngasih telur, ngasih makanan. Akhirnya si A ngundang tetangganya, ngundang kerabatnya untuk makan hadiah yang dihadiahkan tadi itu. Itu enggak masalah. Nah, walaysa lidzalika waqtun mahdud fi ma na'lam min asy-syara'. Tapi berdasarkan yang kami ketahui dari syariat, tidak ada waktu yang ditentukan, bebas. Mau setelah sehari, 2 hari, 3 hari enggak masalah. Paham ya? Tapi ritual-ritual bid'ah yang dilakukan sebagian orang awam yang jauh dari ilmu itu kan tahlilan tadi. Paham ya? Sehari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari. Paham ya? Tahlilan terus. Nah, barakallahu fikum, keluarga si mayit bikin makanan sampai hutang-hutang ke bank dan seperti itu kejadiannya. Allahul musta'an. Sudah ritual acara bid'ah, uangnya hutang lagi. Hutangnya di bank, udah tambah bertumpuk-tumpuk di situ. Allahul musta'an. Nah, karena suatu kebid'ahan itu ya barakallahu fikum tidak melahirkan kecuali kejelekan. Lihat itu kebid'ahan. Orang kan akhirnya sungkan, wah ini enggak enak kalau enggak tahlilan ini. Akhirnya ngundang orang, uangnya hutang. Allahul musta'an. Zaman sekarang kan zaman teknologi yang canggih ya. Nah, media sosial, sosmed atau yang semisalnya. Sekarang pun ada orang-orang yang memang bikin tim tahlilan. Jadi kalau misalkan di kota-kota itu kan udah sibuk karena orang enggak sempat tahlilan. Ngundang orang ada tim sendiri itu. Rombongan tahlilan itu diundang. Ditanggap istilahnya. Dibayar untuk tahlilan keluarganya. Allah musta'an. Padahal bid'ah. Kita latih kemarin kan mencabut bulu ketiak yang itu sunnah jauh lebih baik daripada tahlilan yang tidak disyariatkan. Paham ya? Karena itu adalah perkara bid'ah. Kita lihat di sini. Hadi asyar yang ke-11, la yajuzu lil mar'ah al-ihdath 'ala mayyit aktsar min 3 ayyam. Perhatikan ini. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menahan dirinya. Menahan dirinya itu mengurung dirinya untuk tidak nikah atau yang semisalnya. Dikarenakan apa? Orang yang sudah meninggal lebih dari 3 hari. Ini maksudnya itu kalau dia menahan dirinya enggak mau nikah atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum, gara-gara matinya si fulan atau si alan, itu enggak diperbolehkan kecuali illa ala zaujiha, kecuali yang meninggal itu suaminya. Karena nanti kalau meninggal suaminya berapa masa iddahnya? Masa iddahnya berapa yang sudah kita lewati kalau yang meninggal suaminya? Berapa? 4 bulan 10 hari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, arba'atu asyhur wa 'ashra. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, kita lihat sini, fa innahu yajibu 'alaiha an tahad. Nah, 'alaihi arba'atu asyhur wa 'ashra. Maka wajib baginya untuk apa? Menunggu. Paham ya? Masa iddah tadi itu selama apa? 4 bulan 10 hari. Illa an takuna hamilan, kecuali kalau wanita itu hamil. Jadi kalau seorang wanita dalam kondisi ditinggal mati suaminya hamil, itu masa iddahnya tidak perlu menunggu 4 bulan 10 hari. Kapan dia lahir sudah selesai. Paham ya? Nah,
Fa'ila wad'il haml, kecuali kalau yang ditinggal mati tadi, seorang wanita ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya menunggu sampai melahirkan. Disubuti sunnah as-sahihah Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dikarenakan apa? Telah datangnya sunnah sahihah dari Rasulullah SAW. Jadi itu masalah iddah ini ya barakallahu fiik. Rinciannya sebenarnya simpel. Jadi kemungkinan seorang wanita jadi janda itu ada dua kemungkinan. Perempuan seorang istri awal mulanya menjadi janda ada dua kemungkinan. Imma karena tinggal mati suaminya atau karena diceraikan. Paham ya? Atau karena diceraikan. Kalau diceraikan, nah barakallahu fiikum talak bain, cerai yang harus pisah total. Paham ya? Di talak 3 itu ya. Maka si wanita tersebut ada dua kemungkinan juga. Imma dalam kondisi tidak hamil, imma dalam kondisi apa? Hamil. Kalau dalam kondisi hamil itu umum, mau ditinggal mati suaminya atau ceraikan suaminya sampai melahirkan sudah selesai. Paham ya? Kalau dalam kondisi hamil. Tapi kalau dalam kondisi tidak hamil, kalau diceraikan suaminya dalam kondisi tidak hamil dan itu sudah talak 3, talak bain, maka si mantan istri tadi itu tidak bisa balik kepada mantan suaminya sampai dinikahi laki-laki lain, kemudian laki-laki lain tersebut menceraikannya. Paham ya? Jadi syaratnya berat di situ. Harus dinikahi laki-laki lain dulu, kemudian barakallahu fiik diceraikan baru bisa balik ke mantan suaminya. Paham ya? Nah, kalau dalam kondisi ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari tadi itu. Paham ya? 4 bulan 10 hari. Kalau dalam kondisi perempuan tersebut belum haid, mungkin masih kecil usianya, atau sudah tidak haid, menopause misalkan, para ulama untuk takribian 3 bulan. Paham ya? Menanti 3 bulan. Nah, diperkirakan itu masa-masa barakallahu fikum haid. Karena menceraikan dalam kondisi haid itu namanya talak bid'ah. Namanya talak bid'ah. Jadi kalau menceraikan dalam kondisi jangan ketika haid. Kenapa kalau dalam kondisi ketika haid kok nggak boleh kalau dikatakan talak bid'ah? Karena nggak tahu nanti dia itu hamil atau tidak. Paham ya? Nunggu ketika dia suci, kemudian belum berhubungan, baru ceraikan, anti talak. Karena ketahuan nanti dia hamil atau tidak. Karena kalau hamil nanti lain lagi kasusnya. Kan seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Itu disebutkan dalam kitab fikih hanya sekedar global saja, kaitannya dengan apa masa iddah yang barakallahu fiikum dijalani oleh seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tadi itu. Amar rajul fala yajuzu lahu an yahud ala ahad min al-aqarib aw gharihim. Ini. Adapun laki-laki, maka enggak boleh dia menanti masa iddah seperti wanita dikarenakan salah satu kerabatnya atau yang lainnya meninggal. Enggak perlu, laki-laki enggak perlu masa iddah. Kalau selesai urusan langsung menikah boleh laki-laki. Enggak perlu menanti atau menunggu masa iddah. Yang terakhir barakallahu fikum, Sani Asyar yang ke-12, yusra' lirrijal ziyaratul qubur baina waqtin wa akhar. Disyariatkan bagi kaum lelaki, ini nanti yang kita baca ini ada khilaf, ada perselisihan di antara para ulama. Kalau Syekh Abdul Aziz bin Abdul Baz, beliau memperbolehkan hanya laki-laki, perempuan tidak boleh. Paham ya? Tapi pendapat yang rajih yang kuat wallahu alam dikuatkan juga oleh Syekhul Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah dan juga yang lainnya, hatta perempuan pun boleh ziarah kubur. Kalau idza uminatil fitnah, apabila dirasa aman dari fitnah. Paham ya? Mungkin ditemani suaminya ketika waktu sepi, barakallahu fikum aman dari fitnah boleh. Karena nanti hadisnya kaitannya dengan Rasulullah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Mereka membawa kepada makna para wanita yang sering-sering ziarah kubur. Paham ya? Zawarat. Riwayatnya zairat, tapi ada riwayat yang zawarat, itu zawar, yaitu para wanita yang suka ziarah kubur. Paham ya? Jadi kesimpulannya barakallahu fiik dengan perselisihan yang ada tersebut yang rajih, laki-laki perempuan boleh ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku sempat melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Ini umum sifatnya laki-laki perempuan masuk. Paham ya? Cuman kalau perempuan disyaratkan aman dari fitnah. Kita lihat sini. Disyariatkan bagi kaum lelaki ziarah kubur. Kapanpun, barakallahu fikum di waktu apapun. Liddu'a lahum, untuk mendoakan mereka. Jadi berkunjung ke kuburan untuk mendoakan si mayit ya. Untuk mendoakan si mayit, bukan untuk apa? Minta pesugihan, minta kekayaan, ya kan? Minta kelarisan, bukan, tapi mendoakan si mayit itu. Wa tarahum 'alaihim, dan mendoakan rahmat buat mereka. Walaupun doa dari rumah pun insyaallah sampai.
Wa tadzakurul maut wa ma ba'dah, dan juga untuk mengingat kematian dan perkara-perkara yang akan dialami setelah kematian. Karena ziarah kubur tujuannya ini di antaranya dalam rangka untuk mengingat kematian. Nah, jadi ketika pergi ke kuburan sebenarnya nggak perlu bawa air, nggak perlu juga bawa bunga. Kalau orang-orang bawa bunga kan, bawa bunga berapa macam gitu ya, kemudian ditaburkan di atasnya dengan dalil alasannya Rasulullah dulu juga pernah menancapkan apa? Nah, barakallahu fikum, belahan pelepah kurma atau semisalnya, itu tidak benar. Nggak perlu pakai bunga. Nggak perlu juga pakai air dituangkan, katanya dituang airnya di atas kuburan biar pendingin katanya. Biar dingin yang di dalam apa kuburan. Itu berarti dia meyakini kehidupan kuburan sama dengan kehidupan dunia. Itu keyakinan yang tidak benar ya. Jadi kehidupan alam barzakh lain dengan alam dunia. Sehingga para ulama telah sepakat bahwasanya walaupun meninggal dalam kondisi dipotong-potong, dicincang-cincang, kemudian dibakar, abunya dibuang, ditaburkan ke lautan, tetap ada yang namanya fitnatul qabr. Tetap yang ada yang namanya fitnatul qabr. Walaupun kondisinya kalau kita bongkar ya enggak ada. Kan jadi abu. Ya enggak? Kemudian juga kalau kita bongkar posisinya tulang belulangnya berserakan lah, karena mungkin meninggal karena tertabrak kereta api waliyadzubillah dan semisalnya itu ya. Tetap ada yang fitnatul qabr. Paham ya? Jadi pertanyaan dalam kuburan tetap ada. Nah, karena kalau ada orang istilahnya punya keyakinan untuk menghilangkan jejak itu ya, dibakar, abunya dibuang ke lautan, biar nanti Allah Ta'ala kehilangan jejak, nggak bisa. Alam barzakh tetap ada. Nah, barakallahu fikum, karena sampai nanti dibangkitkan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya kan? Di hadapan mereka ada ada apa? Barzakh, alam barzakh, jembatan antara dunia dan akhirat. Nah, barakallahu fikum, kuburan tersebut awal manazil akhirah. Awal daripada apa? Tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburan. Berziarahlah kalian berkuburan, karena sesungguhnya itu mengingatkan kalian dengan kehidupan akhirat. Ingat-ingat ya, ziarah tidak perlu bawa apa-apa. Kalau bawa cangkul sama bawa sabit bolehlah untuk apa, bersihkan sekitarnya. Tapi kalau bawa air tadi, bawa bunga ditaburkan, punya keyakinan tersendiri, jangan. Paham ya? Namullah musta'an. Apalagi kadang kalau mereka, perhatikan, kalau mereka ziarah ke kuburan itu mencari apa, bunga apa namanya? Bunga kamboja. Kamboja apa itu? Itu ya. Nyari yang berapa gitu, nanti dibawa pulang, itu alasannya nanti kalau barakallahu fikum, kalau seperti ini macam-macam. Itu juga tidak ada syariatnya itu, Allah musta'an. Makanya kalau di kuburan-kuburan banyak kan itu pohonnya itu. Sebagian mereka meyakini, ada keyakinan tertentu itu. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kharrajal Imam Muslim di sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allim ashabah. Dahulu Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya. Idza zarul al-qubur, apabila mereka ziarah kubur, an yaqulu, ini doanya dihafalkan ini ya, doanya ini. Jadi kalau ziarah kubur, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat untuk mereka mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yarhamullahu mustaqdimin minna wal mustaakhirin. Cukup sampai yang pertama tadi enggak masalah. Mau ditambahkan pun tidak ada larangan juga. Paham ya? Nasallahu lana wa lakumul afiyah. Ini doanya ya ketika antum masuk ke barakallahu fikum ke area makam atau kuburan, ini doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan mukminin dan muslimin. Orang kafir enggak dapat. Kalau misalnya ada kuburan, campuran antara apa? Campuran antara kuburannya kaum muslimin dan campuran antara kuburannya orang kafir, yang dapat doa cuma orang muslimin mukminin saja. Orang kafir enggak dapat situ. Karena enggak boleh. Barakallahu fikum, untuk mendoakan orang kafir sudah meninggal dengan rahmat, dengan ampunan enggak boleh. Adapun masih hidup doakan hidayah. Kalau sudah meninggal enggak boleh, semoga Allah telah merahmatinya. Semoga Allah telah mengampuninya, enggak boleh. Contohnya apa? Hadis yang sahih yang antum sering dengar. Itu kisahnya Rasulullah SAW suatu ketika ibunya meninggal. Kemudian Rasulullah SAW izin, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzanni. Aku minta izin Rabbku untuk mendoakan ampunan buat ibuku. Tapi apa? Tapi enggak diizinkan. Jadi Rasulullah minta izin kepada Allah Taala untuk mendoakan ampunan agar orang tuanya, ibunya itu dapat ampunan, tapi enggak diizinkan.
Summa istadzantuhu li azura qabraha fa'adinali. Kemudian aku minta izin lagi untuk mengunjungi ziarah kuburannya, diizinkan. Walaupun ibunya kafirah. Karena tujuan ziarah kubur adalah apa? Mengingat kematian dan mengingat kehidupan akhirat. Nah. Kemudian wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kita semuanya insyaallah jika Allah telah menghendaki akan menyusul kalian. Kita sekarang yang hidup ini mau tidak mau pasti akan menyusul orang-orang yang sudah mati. Enggak mungkin kita akan hidup selamanya, enggak mungkin. Pasti akan menyusul mereka, cuman kapannya wallahu a'lam. Yang jelas menyusul. Nah. Kemudian nasallahu lana wa lakumul afiyah. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan kalian semuanya keselamatan. Dan semoga Allah Taala merahmati orang yang dah duluan meninggal dan orang-orang yang meninggal belakangan atau setelahnya. Ini kesimpulannya barakallahu fiik, doa ini yang warid yang datang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Nah, seperti itu. Setelah sini amman nisa falaysa lahunna ziyaratul qubur. Adapun para wanita maka tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk ziarah kubur. Nah, ini pendapatnya Allah alam, ini pendapatnya lemah yang melarang barakallahu fiik. Tapi pendapat yang sahih berdasarkan keumuman hadis tadi itu, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha. Dulu aku sempat melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Itu umum. Laki-laki perempuan bisa, cuma kalau perempuan para ulama mensyaratkan apa? Nah, aman daripada fitnah, mencari waktu yang sepi, kemudian ditemani oleh mahramnya. Nah, itu aman insyaallah. Adapun para wanita maka tidak boleh bagi mereka ziarah kubur. Li'anna Rasulullah SAW la'ana za'iratul kubur. Dikarenakan Rasulullah SAW melaknat para wanita yang berkunjung atau menziarah kuburan. Nah, wa li'annahunna yukhsha min ziyaratihinna al-fitnah wa qillatus sabr. Dikarenakan kalau wanita itu dikhawatirkan kalau wanita itu ziarah kubur, itu nanti akan apa? Akan dikhawatirkan timbul fitnah dan juga kurang sabar. Teriak-teriak, nangis, atau semisalnya khawatirnya itu. Nah, mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku. Nah, macam semisalnya. Wa hakadha la yajuzu lahunna ittiba'ul janaiz ila al-maqbarah. Demikian pula, barakallahu fikum, bagi para wanita tidak diperbolehkan untuk apa? Menyertai atau mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Li'anna Rasulullah SAW nahahunna an dzalik, karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Amma sholatu 'alal mayyit fil masjid. Amma sholatu 'alal mayyit fil masjid aw fil musalla fahiya masyru'atun lirijal wal nisa jami'an. Adapun salat, menyolatkan si mayit di masjid atau di tanah lapang, paham ya? Itu disyariatkan bagi laki-laki dan wanita semuanya. Paham ya? Hadza akhiru ma tayassar. Jam'uh inilah yang terakhir yang Allah telah mudahkan untuk mengumpulkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Berarti kita sudah selesai, ditutup dengan seputar apa tadi? Barakallahu fikum, seputar salat janazah, kemudian ziarah kubur atau berkunjung. Kesimpulannya, bagi wanita pun boleh ziarah kubur asalkan aman dari fitnah. Di antaranya kapan? Mencari waktu yang sepi, ditemani oleh mahramnya. Barakallahu fikum, jauhi kerumunan-kerumunan yang ada dan semisalnya. Adapun ziarah yang dilakukan sebagian orang yang mereka kenal dengan ziarah barakallahu fikum para wali, atau ziarah wali songo, atau ziarah mbah-mbah mereka yang sifatnya mereka nanti mencari berkah dan semisalnya, tidak diperbolehkan. Paham ya? Karena pada asalnya barakallahu fiik rihal, pergi jauh sampai safar, bahkan kadang safar mereka dalam rangka ziarah kubur. Paham ya? Padahal Rasulullah mengatakan la tusaddur rihal illa ila salasil masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh safar meyakini ada keutamaannya ya, meyakini ada keutamaan di situ, di tempat tersebut, kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Karena itu memang benar-benar ada keutamaan, itu boleh antum datang ke Masjidil Haram, ziarah, paham ya, kemudian sholat di sana, enggak ada larangan. Itu justru apa? Karena ada keutamaannya. 1 kali sholat sebanding dengan berapa ribu kalau Masjidil Haram? 1 kali sholat 100.000 kali sholat. Kalau Masjid Nabawi 1.000 kali sholat. Kalau Masjidil Aqsa 500 kali sholat. Adapun kalau ziarah berkunjung ke kuburan wali fulan, Mbah Alan, paham ya? Traveling, wali songo, kemudian ke timur semuanya. Yang satu ternyata di mana? Di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati. Akhirnya daripada ke barat lagi, udah di timur digenapi dengan
Kiai Abdurrahman Wahid. Paham ya? Gus Dur. Nama Allah musta'an. Namanya bisnis. Seperti itu caranya ya, Allah musta'an. Kemudian nanti pulang bawa nah barakallahu fikum oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan makanan, tanah. Tanah itu, tanah kuburan itu. Itu jual beli itu. Online juga mungkin. Paham ya? Nah, tanah berkah, tanah Mbah Fulan, Kiai Fulan itu semuanya syirik ya. Rasulullah assalamu alaihi fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah kita sudah selesai. Nah, barakallahu fikum. Nah, dari pembahasan kitab ini insyaallah setelah ini nanti kita akan bahas syarah silsilah rasail karya Syekh Shalal Fauzan yang disyarah Syekh Shalal Fauzan. Adapun rasailnya karya Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih. Rasulullah assalamu alaihi walhamdulillah rabbil alamin.